Hai, welcome back to the channel. Sehat-sehat ya cuy. Bener kan? KDM nih, satu sisi dia setiap hari membuat gebrakan, menelurkan ide-ide dengan berani gitu kan. Tapi di satu sisi kita tahu serangan juga mulai rajin juga nih bermunculan. Sebelumnya gue nonton video terkait dengan Komnas perempuan ya, yang juga menegur KDM. Terus sekarang yang lagi rame juga, salah satunya adalah Metro TV. Gue juga baru tahu nih, gue mau akan nonton. Ini adalah versi fullnya, jadi jangan kemana-mana, simak sampai selesai. Ini masalah Sapoe 1000, kita sebenarnya lagi nunggu kapan Metro TV mau minta maaf. Ternyata sekelas Metro TV tidak bisa memahami. Orang pintar semua di sana. Ya kita tonton. Ini acara fullnya ya. Ini pembahasan pokoknya tentang Sapoe 1000. Cuman alangkah baiknya kita full tontonnya, tidak terpotong-potong. Pengen tahu apa aja yang akan disampaikan sih. Siapa nih? Selamat malam Omania. Metro TV. Selamat datang lagi di Midnight Live. Tidak terasa ya, malam ini sudah malam Jumat. Malam Jumat penuh misteri. Biasanya. Sama kayak dompet penonton ya. Penuh misteri. Misterius. Orangnya ekstrovert, dompetnya introvert ya. Sebenarnya gebrakan pembawa berita ini lumayan cukup refresh ya, fresh maksudnya, fresh. Gue juga pernah mengikuti juga, oke sebenarnya. Cuman kali ini sepertinya salah bahan mereka dan tidak dipelajari dulu. Siklus macam apa ini? Ya, belum masuk ke KDM, tenang. Daripada kita ngomongin dompet terus, langsung aja kita mulai inilah Midnight Live. Oke, sekarang ya ini. Berita malam ini kita akan bahas soal uang Rp1.000 yang kelihatannya kecil, padahal kalau nggak ada duit seribuan nggak bisa kerokan. Bayangin 1 miliar nggak ada 1000 ya tetap 1 miliar. Kan duitnya 100 ribuan. Masa 1 miliar recehan? Repot ngitungnya. Heboh. Nah, kali ini duit 1000 bikin heboh satu provinsi. Heboh lagi. Jadi ceritanya begini ceritanya. Gue lebih ngetawain Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM bikin gebrakan yang menggebrak, mendobrak, bahkan menabrak. Jadi KDM mengeluarkan surat edaran pada 1 Oktober lalu. Isinya mengajak warga Jawa Barat termasuk ASN, bahkan siswa, ikut berpartisipasi dalam gerakan Rereongan Sapoe 1000 alias gerakan sehari 1000. KDM sehari 1000. Kalau penonton langkah 1000 pasti ditagih utang. Pagi masih kelihatan nyapa bos, siang ditagih udah hilang. Dalam surat edarannya KDM mengimbau warga Jabar untuk berdonasi Rp1.000 per hari sebagai bentuk solidaritas sosial. Menghimbau, dia juga sampaikan. KDM bilang gerakan ini untuk membantu masyarakat yang punya kebutuhan mendesak terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Bantu masyarakat oke, buat kebutuhan mendesak oke. Cuma biasanya donasi alias sumbangan itu sukarela, nggak dipatok harga. Itu donasi apa pungli resmi? Catat. KDM bilang gerakan donasi 1000 sehari awalnya sudah jadi tradisi di beberapa daerah di Jabar. Dia bilang Pemprov cuma mengkapitalisasi tradisi itu biar lebih tertata dan tercatat rapi. Biar keluar masuknya uang dan penerimanya jelas. Ini nih, donasi kok dikapitalisasi. Donasi ada dari simpati, empati, ikhlas dari hati. Bukan dipaksa peduli. Donasi dicatat biar transparan. Ingat pesan, kalau tangan kanan memberi, jangan sampai ketahuan tangan kiri. Kecuali lo kidal. Kita orangnya kalau jauh main. Melet dah. Main bang ke Jawa Barat.
Misal nih kita nggak setuju terus nggak donasi, kan ketahuan, kan malu terus digibain, dikatain pelit. Iya, bisa. Padahal kita emang lagi sulit. Nah, bener. Apalagi kalau masih bocah sekolah terus ketahuan temennya dia nggak donasi, bisa dibully. Nah, ada potensi, betul. Kata KDM, duit donasi atau iuran itu nantinya bakalan dipakai untuk masyarakat juga. Dia kasih contoh, misal ada orang dari daerah yang harus berobat ke Jakarta terus nggak punya ongkos pengobatan, dia jadi terhambat. KDM bilang hal kayak gini nggak bisa dianggarkan, orang sakit nggak bisa diprediksi. KDM kasih contoh lain, masalah anak sekolah yang nggak punya ongkos, nggak punya sepatu dan butuh bantuan buat kebutuhan sekolahnya. Penonton itu lebih ke ngeledek ya. Tai sih ya. Lebih ke ngeledek kalau ini sih, lebih. O-nya itu loh, ngeledek. Bukan benar-benar ikut mencermati apa maksud dari KDM atau dari suratnya. Padahal dia tadi di awal sampaikan himbauan ya, jelas himbauan. Bukan apa ya, keputusan yang diwajibkan gitu. Come on, orang daerah sakit terus dirujuk ke Jakarta. Itu akar masalahnya bukan di ongkos kali Kang, tapi di sistem kesehatannya masih ambyar. Iya. Benerin dulu sistem kesehatan, bukan minta iuran. Ibarat mobil susah nyala nih, bukannya dibenerin di bengkel malah diparkir di lapangan padel. Gue servis juga di mobil. Beda ya, beda servisnya ya. Orang ini memang belum jauh ya, belum main ke daerah-daerah yang memang apa ya, rumah sakit sekarang mau tidak mau memang masih terbatas. Kan nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ngebangun rumah sakit apa ya yang besar gitu kan. Perlu proses. Saat ini Jakarta masih nampung, masih bisa ada rumah sakit yang oke lah, atau di Bandung. Tapi kan tetap perlu ongkos buat orang-orang miskin emang nggak punya ongkos. Emang susah ya kalau orang hidup di kota mah, kadang-kadang empatinya nggak ada cuy. Negara kan sudah punya anggaran yang diambil dari pajak rakyat. Jadi kenapa urusan pendidikan dan kesehatan yang harusnya jadi tanggung jawab negara kok malah diserahkan lagi ke rakyat? Ini ibarat kita pesen nasi goreng udah bayar tapi kita disuruh bawa piring sendiri, telur sendiri, masak sendiri. Iya, beneran gak nanggap. Bukan untuk biaya pendidikan kali. Ini kan untuk orang-orang yang memang tiba-tiba ada yang kesulitan, dia kecelakaan atau apa, tidak punya uang sama sekali, anak mau berangkat sekolah atau ada yang sakit. Itu lagi gue. Terus abangnya live TikTok. Nasi gorengnya promo kakak. Acarnya mencar ya. Acar mencar. Selain itu Rp1.000 buat sebagian orang mungkin kedengarannya receh. Tapi buat sebagian lainnya 1.000 itu nggak kecil. Makanya wajar kalau banyak warga yang menolak imbauan itu. Mereka bilang meskipun dalam surat edaran disebutkan donasi bersifat sukarela, tetapi mereka khawatir pelaksanaannya di lapangan malah bakal menjadi kewajiban. Dan walaupun nominalnya terlihat kecil, namun kalau diakumulasi sebulan plus dikalikan jumlah anggota keluarga, maka angkanya jadi sangat besar. Misalnya nih, satu keluarga, suami istri punya 2 anak, sehari berarti iuran Rp4.000. Sebulan 120.000, padahal bayar listrik sebulan gocap bisa jadi masih nunggak. Belum beli beras, beli minyak, beli gula, beli cabai, bayar arisan. Belum lagi buat beli kuota, buat subscribe konten KDM. Warga juga menolak karena program KDM ini dianggap tumpang tindih dengan gerakan yang sudah mereka jalankan. Seperti di Kelurahan Tugu Raja, Kota Tasikmalaya, di sana program serupa telah lama diterapkan. Warga secara sukarela menyisihkan Rp1.000 per hari untuk berbagai kebutuhan sosial. Jadi kalau gerakan diambil alih oleh provinsi, warga malah khawatir bisa menurunkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi partisipasi. Bahkan warga juga merasa keberatan, takutnya program ini jadi ladang korupsi baru. Nah, kalau beneran kejadian, ini mah namanya dari rakyat oleh rakyat untuk pejabat. Ulahnya Kang. Jangan ya Kang ya. Nah, kalau kita lihat jumlah warga Jawa Barat per 30 Juni 2025, tercatat ada sebanyak 51 juta.
Nggak usah perfect dah. Kita anggap aja yang bayar iuran cuma yang milih KDM pas pilkada udah 14 juta orang tuh. Bayar seceng sehari. Sehari kukumpul 14 miliar. Sebulan 420 miliar, setahun 5 triliun rupiah. Duit segitu kalau dibangun rumah sakit, sehat tuh rumah. Nggak ada rumah sakit. Sehat semua. Uang besar, resiko penyelewengan juga pasti besar. Bukannya suzon, dana sukarela bisa-bisa jadi dana bikin relawan. Buat 2029. Relawan lingkungan. Gitu. Kita tahu arahnya kemana ya. Makanya wajar kalau banyak yang nggak setuju sama kebijakan ini. Apalagi kebijakan dinilai bisa jadi pungutan liar terselubung kayak yang dibilang peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Beta Anugrah Setiani. Beta bilang semangat gotong royong itu bagus, tapi jadi kehilangan makna kalau disusun lewat surat edaran resmi. Karena kalau ada surat edaran, aparat di lapangan bisa ngerasa punya alasan. Ujung-ujungnya bukan jadi partisipasi, tapi pungli resmi. Jangan sampai ya. Ibaratnya nih bos besar bilang, kalau bisa tiap ruangan punya tanaman. Anak buahnya yang suka cari muka malah bilang, tiap ruangan wajib ada bonsainya ya. Mahal ya. Yang tadinya cuma imbauan malah jadi beban perawatan. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Eduardo Edwin Ramda juga ikut kasih kritik. Dia bilang surat edaran KDM nggak punya dasar hukum yang kuat. Soalnya kalau kita mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pungutan itu cuma boleh dalam 2 bentuk. Pajak daerah dan retribusi. Nggak ada tuh aturan soal donasi. Memang dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012, kepala daerah boleh-boleh aja ngumpulin sumbangan masyarakat buat kepentingan sosial. Tapi ada syaratnya. Dana itu nggak boleh ditentukan nominalnya dan nggak boleh ada kesan paksaan. Bahkan di Permensos nomor 15 tahun 2017 juga dijelaskan sumbangan dicatat sebagai hibah, bukan diserahkan ke unit-unit atau instansi kayak setor rutin. Jadi menurut Edwin, kalau ngikutin aturan itu aja, gerakan donasi ala KDM ini nabrak aturan. Kalau nabrak portal mental loh. Ringsak ya. Ekonom dari UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat juga ngingetin, gotong royong boleh, tapi jangan sampai jadi cara halus buat pemerintah mengalihkan tanggung jawabnya. Negara tetap harus menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan gratis. Jangan sampai rakyat diminta patungan untuk menutupi perencanaan anggaran yang lambat. Kalau rakyatnya harus iuran, terus pejabatnya ngapain? Ngonten lah, ngapain lagi? Sampai keluar provinsi juga dijabanin. Yang penting populer, daerah sendiri bisa nanti. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Trubus Rardiansyah juga menilai gerakan KDM ini berpotensi melanggar Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang. Trubus bilang secara institusional gubernur atau Pemprov bukan lembaga yang punya kewenangan buat ngumpulin uang publik tanpa izin Kemensos. Artinya kalau tetap dijalankan bisa masuk wilayah abu-abu hukum. Tuh aturannya udah jelas. Itu gubernur apa kasir swalayan. Kembaliannya bisa buat donasi. Kalau donor darah di PNI. Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga akhirnya ikut bicara. Dia bilang dari pemerintah pusat nggak ada kewajiban seperti itu. Tapi kalau mau dilakukan ya terserah aja. Ya udah deh Pak, iya aja biar cepat. Memang KDM sudah berkali-kali menegaskan bahwa gerakan sehari 1000 bukan pungutan wajib. Tapi di masyarakat kata sukarela dan tidak wajib udah sering bikin trauma. Bikin trauma udah kayak kata OTW. OTW ya 5 menit. OTW narik selimut lagi. Ditungguin 5 hari juga gak datang.
Sebagian orang menilai program ini bisa jadi simbol kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah krisis. Tapi yang lain khawatir semangat gotong royong ini cuma jadi cara baru buat rakyat nombok. Tentu gotong royong dan saling membantu sesama adalah hal yang baik. Betul. Dan sistem gotong royong secara mandiri yang sudah berjalan di masyarakat saat ini dinilai lebih sesuai dengan kondisi real warga setempat. Iya. Inovasi boleh dilakukan asal tidak kebablasan dan menabrak aturan. Selesaikan masalah dengan solusi yang menyentuh akar masalah, bukan cuma solusi basa-basi yang ujungnya cuma demi popularitas semata. Jangan sampai negara cuma duduk manis tanpa ngasih tindakan yang realistis. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan selanjutnya kami punya masih banyak berita hari ini ya. Afgan akan hadir di Midnight Live. Selesai kan? Kami juga punya Come On. Ya, selesai. Oke. Yang pertama komen gue adalah ini kebanyakan micinnya banyak banget ya. Ya tadi kembali lagi dia juga pembawa berita yang juga mencari views ya. Jadi micinnya banyak supaya orang mau nonton Metro TV. Kasihan banget sih. Tadi disebutkan Purbaya juga sudah menyampaikan bahwa terkait masalah donasi ini itu bukan dari pusat dan aturannya. Kalau warganya mau, setahu gue, ucapannya Pak Purbaya, kalau warganya mau, terus pemerintahnya memang mau melaksanakan itu, ya terserah. Dia jawabnya apa? Pembacara tadi. Ya udah biar cepat. Dia nggak bahas itu. Menteri Keuangan yang punya wewenang juga di situ juga tidak terlalu menyoroti itu juga ya. Menteri Sosial juga kayaknya belum ada ya yang terlibat langsung ya, maksudnya yang punya wewenang ya, karena ini kan terkait dengan sosial ya. Menteri Keuangan juga ya tahu hukum kan, dia nggak banyak bicara juga, tapi ya dia biar cepat ya sudah lah. Dan proyek ini kan sudah berjalan dan bahkan di beberapa daerah ini masih main ke Jawa Barat deh, gitu kan. Main-main ke desa-desa Jawa Barat. Jangan mainnya cuman ke Curug aja, mainnya masuk ke desa-desa. Terus lihat bahwa perelek ini sudah berjalan. Dia juga tadi kan sampaikan sudah berjalan. Dan perelek itu bukan yang dikumpulkan sampai setahun, yang hitungan sampai berapa miliar. Enggak. Perelek itu bisa langsung digunakan. Dalam sebulan aja mungkin sudah adanya pengurangan karena untuk biaya-biaya yang tidak terduga tadi, atau ada biaya-biaya acara di sebuah desa, Agustusan atau apa untuk nambah-nambah di situ. Itu jatuhnya uang kas. Anak sekolah juga kayak harus main ya. Ini kayaknya sekolahnya sih sekolah intern kali ya, gitu kan. Kalau yang sekolah negeri kayak gue dulu, zaman dulu ya ada tuh uang kas. Kalau ada yang sakit, kita zaman dulu biasanya buat beli buah kan gitu kan. Beli sapu untuk kebutuhan sekolah gitu kan. Nengokin yang sakit. Pokoknya gitulah. Ada aja kegiatan yang bisa kita gunakan dengan uang-uang yang kita kumpulkan. Menyinggung juga terkait dengan konten sampai keluar daerah dijabanin demi popularitas. Mas dari Deddy Mulyadi nggak harus keluar daerah pun sudah populer, sudah banyak orang yang ingin memiliki gubernur seperti KDM. Dia keluar daerah sebagian kan karena undangan. Terakhir ya ini dia undang ke sana, dia datang lah bergantian kan, dan gak ada salahnya kok dia menggunakan itu juga di luar waktu kerjanya, dan biayanya gue yakin itu juga dari kantong sendiri pribadi. Orang seperti KDM gue yakin sangat berhati-hati terhadap hal itu. Jadi gak usah khawatir, buat teman-teman gak usah khawatir, gue masih percaya KDM ini rapi karena dia tahu serangan semakin banyak sehingga langkahnya pun sekarang semakin hati-hati. Ini serangan udah yang gue bilang berapa hari belakangan akan setiap hari akan muncul dan dari berbagai lini. Jadi kitanya yang harus ikut mengawasi. Dan lagi-lagi sekelas TV
harus bisa ikut membantu suatu program yang demi masyarakat gitu. Harusnya bisa tuh. Tadi disebutkan masyarakat ini trauma terhadap apa tadi tuh? Gue sempet catat sukarela. Kata-kata sukarela tuh itu kadang-kadang malah jadinya kewajiban. Sudah trauma dan dulu sering terjadi. Maka tugas media, tugas kita yang paham untuk bisa menjelaskan ini perubahan baru. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan Deddy Mulyadi, program-program itu berjalan sesuai dengan semestinya. Pak Deddy gak butuh uang receh. Yang ada dia mengeluarkan uang. Kita sudah tahu betul bahwa dia gaji tidak diambil, tunjangan lain tidak, semuanya gak ada yang diambil. Kecuali tunjangan operasional, itu pun dia gunakan untuk membantu rakyat. Kemarin ada program dia membangun kereta api, dia akan subsidi gerbong. Jadi uangnya untuk kayak gitu-gitu, untuk bantu rakyat semuanya. Nggak ada tuh dana operasional yang buat keluar negeri. Yang ada dia cuma keluar daerah aja. Itu pun biasanya kondangan atau diundang gitu kan. Setahu gue dia pernah ke Jawa, itu undangannya Gus Miftah ya kalau nggak salah. Koreksi kalau gue salah. Terus lalu main ke Jogja kan itu ya. Yang Jogja gue nonton tuh. Terus kemarin ke Yaimin. Itu aja sih yang gue tahu ya. Mungkin ada lagi yang lain. Dan itu pun menggunakan fasilitas pribadi, gue yakin menggunakan uang pribadi. Agak panas gue sebenarnya ya. Apalagi tadi ada penyebutan gubernur apa kasir swalayan. Itu sih menurut gue kalau mau mencari apa ya persamaan tuh nggak gitu-gitu juga. Anda kan orang pintar ya. Ini gubernur, bukannya pekerjaan kasir itu rendah ya, tidak. Tapi kita tahu secara pekerjaan, secara jabatan gubernur memang jauh lebih tinggi. Nggak juga lu bandingkan dengan kasir gitu. Itu nggak apple to apple gitu. Walaupun jokes kita tahu nih arahnya kemana, kita Indonesia pintar ya. Dan biasanya untuk melindungi pernyataan-pernyataan diiringi dengan jokes kan gitu kan. Tapi ini kita tahu tujuan dan maksudnya arahnya kemana. Walaupun diplesetin-plesetin kan gitu kan. Lagi kalau nggak ngonten. Gubernur nggak ada kerjaan. Deddy Mulyadi sudah bilang, menyatakan gubernur tuh gak ada kerjaan. Dia mengawasi aja. Dia udah mengaku itu. Gak perlu dikasih tahu. Tapi mengawasi pun, dia berbuat sesuatu. Dan coba lihat sekarang, pemimpin-pemimpin daerah, ada beberapa yang gerakannya luar biasa. Mulai memperhatikan rakyatnya. Gue sempat nonton ada pejabat yang di Serang kalau gak salah ya. Pak siapa ya, dia lagi ngecek jalanan apa ya. Ada beberapa, banyak tuh. Wah bangga kita ngeliatnya. Berarti hal-hal baik yang dilakukan oleh KDM ini ada juga yang meniru. Yang meniru itu harus kita support. Karena kita pengen Indonesia minimal pejabatnya seperti ini. Jangan semata-mata mencari berita gitu kan. Terus gubernur gue dijadiin keset gitu loh. Ini kalau ada cerita tentang orang yang berkomedi, itu kan ada yang pengumpan ya. Pengumpan itu gubernur. Ada yang nangkep nih, kita yang TikToknya. Itu masyarakat harusnya, media. Jangan dibalik, jangan malah gubernur gue dijadikan keset terus untuk kalian-kalian yang kita tahu ada kepentingan kayaknya di belakang kan gitu. Kita tahu lah Metro TV punya siapa. Ada partainya juga gitu kan. Makanya sama media-media televisi sekarang. Duh kapan sih lu terakhir nonton TV? Gue di rumah gue, lu kalau main ke rumah gue udah gak ada TV. Sudah gak ada TV. Karena TV isinya seperti itu semua gitu kan. Gak ada yang kayaknya untuk apa ya, yang layak untuk gue tonton gitu kan.
Perdebatan yang acara TV itu tidak juga membuahkan hasil. Solusi nggak ada. Cuman teriak-teriak tentang program, wah harusnya begini pejabat, harus meningkatkan pendapatan daerah, harus mengangkat ekosistem inilah, harus ekonomi daerahan. Bullshit, tidak ada yang dilakukan oleh orang-orang itu. Itu cuma wacana besar yang kalau harus mereka coba jabarkan, buat blueprints-nya. Gue yakin gak ada yang bisa. Karena dia cuma ngutip-ngutip aja orang ngomong apa, dia omongkan lagi di media. Tapi secara pekerjaan, nol besar. Gue mendingan KDM yang turun ke jalan, yang mungkin sehari cuma bisa ngebantu satu orang, tapi dia lakukan. Ketimbang cuma omon-omon. Well, that's it guys. It's a wrap. Bungkus.